wa min hurufil qalqalati waqad sarodaha mupassolatan summa qala pasubhanalladzi daqqat fi kulli shay'in hikmatuhu wa hadhihi ajnasul ma'dudatu salasuna, pakai salasuna atau tidak, maksuratun bil madkurati minha alimta anna mu'zoma syai'in jullahu yanjilu manjilata kullihi lakhasa tasydid maqami halaman faqala la syakka an hadhihi anna hadhihi hurufi lam yan huruf pak ini badal dari hadihi anna hadihin huruf pak lam yunjilha subhanahu wa ta'ala abasan wala sudan wa man qala minal jahalati jaha anna inna fil ma huwa ta'abbudun lahu bil kulliyati akhta'a khata'an ta'ayyana an makna amri fa inna sahha lana fiha anil sumi bihi wa illa qobna wa qobna kullun bina. Sampai sana dulu panjang. Kelas seberapa? Kelas 2. Kelas 3 lebih lancar. Masih tentang alif lam mim pada ayat pertama di surat Al-Baqarah. Apa makna alif lam mim itu? Masih tentang itu. Wa qala khosifun, dan berkata khosif. Khosif, ada yang kenal khosif siapa? Nomor 66 ada di bawah. Oh, tidak dibahas. Hanya disebutkan rawahu Ibnu Jaririn, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, wa azzahu Suyuti Bidurri Ibnul Mundiri, dan As-Suyuti menyandarkannya dalam tafsir Durrul Mansur kepada Ibnul Mundir. Khosif sudah terkenal sebetulnya di kalangan para ulama hadis. Wa qala khosifun, dan berkata khosif, an mujahidin, menerima
dari Imam Mujahid. Sudah sangat sering kita bertemu dengan nama ini di kitab ini. Mujahid, Mujahid, sedikit-sedikit, Mujahid, banyak-banyak, Mujahid, Mujahid bin Asilab, Mujahid bin Jabr, sudah kan? Annahu qala, bahwa beliau berkata, kata Imam Mujahid, mufassir dari tabi'in, ahli tafsir dari Tabaqah tabi'in. Kata beliau, fawatihus suwari kulliha, huruf-huruf pembuka surat-surat Quran. Pernah dibahas bahwa ada 10 varian lapan pembuka surat Quran, 10 macam fawatihus suwar, 88 pembuka surat Quran. Salah satunya huruf tahajji atau huruf hijai. Ini yang sedang dibahas dalam ayat pertama surat Al-Baqarah, karena memang 8 pertama dari surat ini diawali oleh huruf tahajji atau huruf hijai, alif, lam, mim. Huruf-huruf yang menjadi pembuka surat-surat Quran seluruhnya, yaitu ada yang qaf, wa dan sod, wa dan hamim, wa dan tosin, mim, wa dan alif, lam, ro, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya. Kata Imam Mujahid itu hijaun, maudu'un. Huruf hijaiyah, kita menyebutnya huruf hijaiyah, maudu'un, yang digunakan, yang biasa, yang sering digunakan. Sudah tidak asing sebetulnya. Kalau dalam bahasa kita, huruf abjad yang telah dikenal. A, B, C, D, kalau Latin. Kalau Arab, alif, ba, ta, sa. Berapa jumlahnya huruf hijaiyah? Berapa? 14 kali 2. 28. Waqala, dan berkata ba'du, sebagian ahli al-arabiyyati, ahli bahasa Arab, hiya, mereka, huruf-huruf tadi yang menjadi pembuka surat-surat Quran di beberapa surat, huruf pun merupakan huruf-huruf min hurufil mu'jami, di antara huruf mu'jam. Huruf kamus, huruf mu'jam, yang kita menyebutnya tadi paling populer dengan sebutan huruf hijaiyah, yang jumlahnya tadi berapa? 28, tetapi yang disebutkan di awal-awal surat tidak semua dari 28 itu, tidak semuanya disebut. Sebagian ada yang disebutkan, sebagian ada yang tidak. Ustubnya dianggap cukup dari gina, dari goniun, cukup. Ustubnya dianggap cukup didikri dengan menyebutkan huruf dukiro yang disebut minha darinya. Dianggap cukup menyebut sebagian dari 28 itu, tidak keseluruhan. Untuk 28 ayat menjadi pembuka surat, yang disebutkan hanya sebagian. Dianggap cukup dengan menyebut apa yang disebutkan darinya fi awal suwari, di awal-awal beberapa surat.
Al-Baqarah diantaranya. Andikri dari disebut bawaqiha, sesisanya. Dengan disebut sebagian, itu katakanlah perwakilan dari keseluruhan. Sadayana 28, namun anu disebat mah setengahna 14-an. Kenapa tidak semuanya disebut? Ustugnia tadi juga dianggap cukup dengan menyebut sebagian dari menyebut keseluruhan. Allatiya yang merupakan tatimmatus samaniyatu wal ishrina harpan. Tatimmatus samaniyati wal ishrina harpan. Kelengkapan 28 huruf. Semuanya ada 28, tetapi yang dijadikan pembuka surat-surat dalam Quran tidak semua, hanya sebagian. Yang sebagian ini pun ustugnia, dianggap cukup. Cekap we disebat sapalih, itu disebat sadayana. Kama sebagaimana yaqul qailu, seseorang berkata sebagai muqaranah perbandingan. Ibni, anak saya, bahasa Sundana non anak saya, pun anak, budak abdi, udah begitu, tidak memakai kaidah budak abdi, putra abdi, sudah ada kaidah pun anak. Kalau ibnuka, anakmu, bahasa Sundana non tuangnya, tuang putra, tanis putra lebih tuang ya. Tuang putra teh putra salira, putra anjing. Pun anak saya yaktubu, menulis fi alif ba ta sa. Anak saya menulis alif, ba, ta, sa, yang disebut berapa macam? 4. Padahal yang ditulis 28. Semuanya. Diajar naon wengi teh alif, ba, ta, sa. Padahal wengi nu dipelajari logika iya. Tetapi dalam penyebutan cukup sampai sa, alif batasa. Disebut sebagian dianggap cukup dari disebut keseluruhan. Ayakni bukan alif batasa saja, tapi pi hurufil mu'jamis samaniyati wal ishrina. Maksudnya huruf-huruf mu'jam, huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Yang ditulis anak orang ini bukan hanya sampai sa, tetapi sampai iya. Tapi dalam penyebutan cukup sampai sa. Pun anak teh diajar nyerat abatasa, padahal sampai iya gitu. Ustugnia tadi juga dianggap cukup, duwi kasa we disebatkeun. Diajar nyerat alif batasa jim hahodal daroja, semuanya jarang seperti itu. Ustugnia dianggap cukup. Payustagna, maka dianggap cukup bidikri dengan menyebutkan ba'diha, sebagian huruf-huruf tersebut, an majmu'iha, dari keseluruhannya. Menyebut 4 itu menyebut 28 sebetulnya. Hanya ustugnia dianggap cukup dengan menyebut 4. Hakahu Ibnu Jaririn, telah menceritakannya Imam Ibnu Jarir, menceritakan bahasanya. Ibnu Jarir sekedar menceritakan, tidak berarti pendapat beliau seperti ini. Nyarios kelungkul Ibnu Jarir.
haka. Bisa dirujuk sumber aslinya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bagaimana redaksi asli Ibnu Jarir tentang hal ini? Ibnu Katsir ini meringkas apa yang tertulis di sana. Kultu, menurutku, siapa aku? Ibnu Katsir yang menyusun tafsir ini. Majmu'ul hurufi, semua huruf-huruf al-madhkurati yang disebutkan di awal suari, pada awal-awal beberapa surat, bihadfi, kalau dibuang, al-muqarrari minha, yang diulang-ulang darinya. Huruf yang sama dihitung satu. Kalau dihitung, kalau dijumlahkan, arba'ata asyara harfan, ada 14 huruf. Huruf hijaiyah yang dijadikan pembuka surat dalam Quran itu ada 14 huruf kalau dihitung, kalau dijumlahkan 14. 14 itu huruf sama dihitung satu. Seperti lam, ada alif lam mim, ada lam, pada alif lam ro ada lam, maka dihitungnya satu. Lam itu ada 14 huruf katanya. Kan terus orang hitung, kangen naonnya orang masih hitung kieu. Mending ngetang naon? Tak etangin. Ada 14 katanya, kata Ibnu Katsir. Wahya yaitu 1 alif, 2 lam, 3 mim, 4 shod, 5 ro, 6 hab, 7 hab, 8 iya, 9 ain, 10 tok, 11 sin, 12 hab, 13 kop, 14 nun. Ada 14. Sedangkan huruf hijaiyah seluruhnya 28. Berapa persen? Setengahnya, separuhnya. Berarti yang tidak disebutkan berapa huruf? 14. Setengah. Yang disebut setengah, yang tidak setengah. Yang 14 ini yajma'uha qauluka, terhimpun pada ucapanmu, nasun hakimun qati'un lahu sirun. Huruf yang 14 barusan kalau dikumpulkan menjadi sebuah ungkapan, nasun hakimun qati'un lahu sirun. Kalau diterjemahkan nasun hakimun, apa artinya nas? Nas keterangan, bisa nas. Kalau para ulama menyebutnya nas saja, nas. Mana nasnya? Nas hakimun, yang maha bijaksana, qati'un, dan pasti, lahu sirrun, mempunyai rahasia. Tetapi maksudnya di sini mengumpulkan 14 huruf yang ada pada fawatihus suwar. Seperti dalam ilmu tajwid, huruf apa? Qalqalah dikumpulkan pada baju di toko. Ba, jim, dal, to, kop. Wahia, dan 14 huruf itu nisfu, setengahnya. Dalam paroid ada yang dapat setengah. Siapa saja dapat setengah? Jauj dan bintun. Terus sahadi apa syaratnya jauj dapat setengah? Bila tidak ada far'u waris. Kalau bintun syaratnya apa? Tidak ada mu'asib, tidak ada ibnun. Kalau ada ibnun apa?
asobah, ibnun dan bintun. Kalau tidak ada mayit, jawab suami dapat berapa? Tidak ada yang meninggal, tidak dapat apa-apa. Waris itu kalau ada yang meninggal, istrinya masih hidup. Nisfu setengahnya al-hurufi dari keseluruhan huruf yang jumlahnya 28. Adadan jumlahnya atau bilangannya. 14 itu setengahnya dari keseluruhan huruf hijaiyah. Tadi disinggung, kalau setengahnya yang mazkur, yang disebutkan, berarti yang matruk, yang tidak disebut, setengahnya juga. Kenapa yang 14 yang disebut? Berarti ada alasan. Kenapa ini disebut, kenapa yang 14 lain tidak? Kira-kira karena apa? Apa bedanya yang disebut dengan tidak disebut? Pasti ada perbedaan, ada alasan. Alasannya adalah wal madhkuru minha, dan yang disebutkan darinya yang 14 asyrafu, lebih mulia, lebih baik, minal matruki, daripada yang tidak disebutkan. 14 yang disebutkan pada fawatihus suwar itu lebih baik daripada 14 yang tidak disebutkan. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan tentang hal ini min sinaati tasrifi, termasuk disiplin ilmu tasrif yang membahas hal-hal seperti ini, katanya dalam ilmu tasrif, ilmu sorof. Coba apa contoh huruf yang tidak disebut? Iya, ada tidak iya? Oh ada, iya. Yang tidak ada apa? Gin, gin, do, zo. Contoh yang disebut asyrafu daripada yang tidak disebut. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Az-Zamakhsyari, salah satu kitab tafsir yang jadi maroji, tafsir Mukasir, tafsir Al-Kasyaf, karya Az-Zamakhsyari. Selain Asasul Balaghah, juga Al-Faid fi Gharibil Hadis, semuanya karya Az-Zamakhsyari. Kelihatannya memang beliau salah satu ulama ahli lughah, bahasa. Kata Az-Zamakhsyari, wa hadhil huruful arba'ata asyara, dan huruf-huruf yang 14 ini mustamilatun, mengandung ala ansofi ajnasil hurufi, berbagai jenis huruf. Kalau yang kita kenal sifat huruf, dalam pelajaran tajwid ada sifat huruf, ya. Apa saja sifat huruf? Ada yang hamas, ya. Selain hamas, jahar, rokhawah, syiddah, itbaq, infitah, isti'la, inkhifad, qalqalah. Sifat huruf. Kelas berapa belajar sifat huruf? Sanawiyah juga sudah, ya. Di Mu'allimin diulang. Dua balikan diajar. Makanya lulus Mu'allimin tajwid terus melotok kedahna. Yang 14 ini mencakup berbagai sifat huruf, yakni
yakni minal mahmusati, ada yang termasuk huruf-huruf yang bersifat hams. Contohnya apa yang bersifat hams dari yang 14? Hams ditaros nahwiyah hilaf, taros tajwid sana silap ya ta'emut. Selain hamas wal majhurati, ada yang termasuk jahar. Wa minar rokhawati atau riswati, ada yang termasuk rokhawah, sifat huruf rokhawah. Wasyadidati, dan syiddah, syadidah. Wa minal mutbaqati, dan ada yang termasuk mutbaqo, itbaq, intibaq. Wal maftuhati, dan infitah atau maftuhah. Wa minal musta'liyati, ada yang termasuk musta'liyah, sifat hurufnya. Wal munkhafidati, dan munhafidah, inhifad, khafad. Wa min hurufil qalqalati, dan ada yang termasuk huruf qalqalah. Coba yang masuk huruf qalqalah apa dari yang 14? Dari baju di toko mana yang ada? Tok, kop juga ada. Itu analisa Al-Jamah Syari. Ternyata yang 14 huruf ini mencakup seluruh sifat-sifat huruf yang bervariasi. Waqad, dan sungguh sarodaha, beliau menerangkannya mufassolatan, dengan rinci. Dengan rinci beliau menerangkan 14 huruf tadi ternyata mengandung keseluruhan jenis atau sifat-sifat huruf. Apa yang didapatkan dari analisa tersebut? Apa yang didapatkan, yang ditemukan setelah menganalisa tadi? Summa qala, kemudian Al-Jamah Syari berkata, Fasubhanalladzi daqqat fi kulli syai'in hikmatuhu. Subhana, salah satu lafaz yang diucapkan sebagai ekspresi dari apa? Kalau subhana, takjub, kagum. Ditelusuri, diteliti, dianalisa yang 14 huruf tadi. Subhanallah kalau ringkas, Maha suci Allah, ekspresi dari rasa takjub. Kenapa huruf-huruf ini yang disebutkan? Ternyata ada mutiara-mutiara yang beliau temukan kalau digali, kalau dikaji. Makanya ucapan yang beliau ungkapkan diawali dengan subhan. Surat Quran pun ada yang diawali dengan subhan. Surat apa? Al-Isra. Subhanalladzi asra. Takjub. Dalam waktu yang relatif singkat, Nabi Muhammad berangkat dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Naik apa? Kereta cepat bukan? Bukan. Buruk. Terus saya grab nanti can buruk aina. Grab buruk. Kayak haji umroh biasa. Numpak ieu kami ayah. Ruhnya dan badannya. Isra Mi'raj itu bukan hanya ruh, tapi ruh dan badan. Makanya diungkapkannya bi abdihi. Sebutan abdu itu ya ruh ya jasad. Terfikir tidak